Halo bapak-bapak hebat dan ibu-ibu pendamping yang kami hormati. Selamat datang kembali di saluran kesehatan terpercaya Anda. Bapak, tahukah Anda? Kelelahan ekstrim atau pusing mendadak yang sering disebut drop setelah menikmati rutinitas solo di usia 60 tahun ke atas bukanlah sekedar lelah biasa. Itu adalah tanda tubuh Bapak sedang berjuang keras menstabilkan tekanan darah dan detak jantung. Tanpa persiapan 30 menit yang tepat, tubuh Bapak berisiko mengalami anjlok energi yang berpotensi berbahaya. Kita harus menganggap aktivitas ini sama seriusnya dengan olahraga kardio intens. Sebelum kita masuk ke rahasia protokol keselamatan 30 menit ini, coba tulis di kolom komentar. Bapak atau Ibu menonton video ini dari kota mana? Siapa tahu ada tetangga online di sini. Informasi ini terlalu penting untuk disimpan sendiri. Jangan lupa, bagikan info penting ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman arisan sekarang juga, agar pahalanya mengalir ke Bapak atau Ibu karena sudah berbagi kebaikan dan keselamatan. Bapak-bapak sekalian, menua tidak berarti hasrat atau kebutuhan akan keintiman diri menghilang. Kebutuhan seksual yang sehat, termasuk rutinitas solo atau aktivitas intim yang aman, adalah bagian fundamental dari kualitas hidup atau QOL yang baik. Aktivitas ini terbukti membantu mengurangi stres, meningkatkan mood melalui pelepasan hormon endorfin, dan bahkan membantu tidur lebih nyenyak. Namun, kita harus mengubah pola pikir. Di usia emas, aktivitas ini harus dianggap sebagai olahraga intens yang memerlukan manajemen risiko. Mengakui kebutuhan ini adalah langkah pertama menuju perawatan diri yang bertanggung jawab. Kami ingin menegaskan, menikmati keintiman diri adalah hal yang normal dan sehat. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun, Bapak harus jujur pada tubuh. Saat usia Bapak 60+, otot jantung dan pembuluh darah Bapak memiliki elastisitas yang berbeda. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi terhadap perubahan kecepatan. Rutinitas solo, meskipun durasinya singkat, dapat meningkatkan detak jantung hingga menyentuh zona latihan aerobik. Tanpa persiapan, ini sama saja dengan meminta mobil tua Bapak untuk langsung tancap gas di jalan tol tanpa memanaskan mesin terlebih dahulu. Persiapan khusus adalah kunci untuk menjamin kenikmatan tanpa rasa khawatir. Ini adalah inti masalahnya. Ketika Bapak mencapai sensasi puncak, terjadi lonjakan energi, detak jantung mendadak cepat, dan kemudian diikuti oleh relaksasi yang sangat cepat, vasodilatasi. Saat muda, sistem saraf otonom Bapak dapat menyesuaikan tekanan darah, TD, dalam hitungan detik. Di usia 60+, respons ini melambat. Pembuluh darah mungkin melebar lebih lambat, atau jantung butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan kecepatan pompa. Fluktuasi TD yang cepat inilah yang memicu pusing, pandangan berkunang-kunang, atau sensasi drop yang terasa seperti kehabisan baterai mendadak. Kita harus memprogram tubuh untuk transisi yang lebih lambat. Secara klinis, drop yang Bapak rasakan disebut postcoital fatigue atau kelelahan pasca aktivitas seksual dan diperburuk oleh faktor usia. Saat Bapak mengalami kegembiraan, terjadi lonjakan hormon, terutama norepinefrin, dan kontraksi otot yang intens. Setelah pelepasan hormon relaksasi, prolaktin, tubuh mengalami penurunan energi yang drastis. Jantung berdetak kencang, memompa darah ke seluruh tubuh dengan cepat, dan kemudian tiba-tiba melambat. Jika Bapak sudah memiliki masalah sirkulasi atau tekanan darah rendah atau tinggi yang tidak terkontrol, transisi mendadak ini dapat menyebabkan darah mengumpul di bagian bawah tubuh sehingga otak kekurangan suplai oksigen sesaat.
Inilah yang menyebabkan pusing, pingsan ringan, atau kelelahan yang tidak tertahankan. Bagi pria 60 plus yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, hipertensi, atau penyakit jantung koroner, PJK, aktivitas intim menuntut kewaspadaan ekstra. Peningkatan detak jantung mendadak bisa memicu peristiwa kardiovaskular jika pembuluh darah arteri yang mungkin sudah menyempit karena penumpukan plak tidak bisa mengakomodasi permintaan oksigen yang meningkat. Ketika detak jantung meningkat pesat, tekanan darah sistolik Bapak dapat melonjak, menempatkan stres besar pada jantung. Ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak, melainkan untuk mengingatkan bahwa persiapan adalah jaminan keselamatan. Jika Bapak tidak merasa sakit dada, kemungkinan besar aman, asalkan Bapak selalu melakukan persiapan. Dehidrasi adalah musuh senyap lansia. Saat kita menua, sinyal haus kita melemah, dan aktivitas solo secara fisik memicu peningkatan suhu internal dan keringat, bahkan jika tidak terasa banyak. Kombinasi antara peningkatan suhu tubuh, keringat, dan detak jantung yang tinggi akan menarik cairan dari tubuh. Kehilangan cairan ini otomatis menurunkan volume darah. Volume darah yang menurun membuat jantung harus bekerja lebih keras, dan ini memperburuk risiko ketidakstabilan tekanan darah, pusing, atau drop. Menjaga hidrasi yang stabil adalah fondasi persiapan yang tidak boleh ditawar lagi. Bapak harus belajar mendengarkan tubuh. Ada beberapa lampu merah yang harus diwaspadai, baik sebelum, selama, maupun sesudah rutinitas solo. Tanda-tanda peringatan dini yang menandakan tubuh Bapak kelebihan beban antara lain: 1. Pandangan berkunang-kunang atau ruangan terasa berputar, vertigo. 2. Detak jantung berdebar kencang, tidak teratur, atau terasa seperti melompat-lompat di dada. 3. Sesak nafas yang tidak hilang dalam waktu 1 menit setelah aktivitas melambat. 4. Rasa tidak nyaman atau nyeri samar di dada, leher, atau lengan kiri. Jika Bapak merasakan gejala-gejala ini, segera hentikan aktivitas, tarik nafas perlahan, dan segera lakukan pendinginan sesuai protokol yang akan kita bahas. Kita akan memperkenalkan konsep pre-flight check atau protokol persiapan 30 menit. Sama seperti pilot yang memeriksa pesawatnya sebelum terbang, memastikan bahan bakar penuh, mesin hangat, dan semua sistem berfungsi. Bapak juga perlu memastikan tubuh Bapak siap untuk lepas landas dan mendarat dengan selamat. Persiapan ini bukan memakan waktu, melainkan investasi untuk memastikan Bapak mendapatkan kenikmatan penuh tanpa risiko. Ini adalah 3 langkah wajib yang harus dimulai 30 menit sebelum Bapak memulai aktivitas. 20 menit sebelum. Ini adalah fondasi terpenting. Minum 1 hingga 2 gelas air putih hangat. Air hangat lebih cepat diserap oleh usus dan membantu menghangatkan suhu internal tubuh secara lembut, menyiapkan sirkulasi darah. Penting, hindari minuman dingin yang bisa menyebabkan kontraksi pembuluh darah mendadak. Minuman berkafein yang memicu detak jantung lebih cepat dari seharusnya, atau minuman manis yang bisa menyebabkan sugar crash setelahnya. Hidrasi ini membantu menjaga volume darah Bapak tetap stabil, mengurangi resiko pusing akibat penurunan tekanan darah mendadak. Poin 3 dan 6. Aktivitas ini membutuhkan energi, glukosa. Jika Bapak melakukannya dalam keadaan perut kosong atau saat gula darah Bapak rendah, Bapak sangat rentan terhadap drop energi parah. 15 menit sebelum, konsumsi camilan kecil yang memberikan energi stabil. Contoh terbaik adalah setengah buah pisang, kaya kalium, baik untuk jantung, atau beberapa biji kacang-kacangan mentah, sumber lemak baik dan energi lambat.
Tujuannya adalah mencegah hipoglikemia, penurunan gula darah mendadak yang bisa memperburuk pusing dan kelelahan setelah aktivitas berakhir. 10 menit sebelum, tubuh Bapak perlu pemanasan, tapi bukan lari di tempat. Lakukan peregangan yang sangat lembut. Fokus pada peregangan pinggul, punggung bawah, dan bahu. Gerakan ini melonggarkan otot dan sendi, serta melancarkan sirkulasi darah ke area vital, tanpa memicu lonjakan detak jantung yang besar. Contoh, duduk di lantai, rentangkan kaki, dan perlahan raih jari kaki, tanpa memaksakan. Pemanasan ini memastikan Bapak memulai rutinitas dengan otot yang rileks dan aliran darah yang lancar, mengurangi resiko kram atau ketegangan otot. Keselamatan lingkungan sangat penting. Pastikan suhu ruangan Bapak nyaman, tidak terlalu panas, memperparah dehidrasi, dan tidak terlalu dingin, menyebabkan pembuluh darah mengerut. Lebih penting lagi, pastikan Bapak berada di posisi yang aman. Jika Bapak memilih posisi berdiri, pastikan Bapak sangat dekat dengan permukaan stabil, seperti tempat tidur atau dinding yang kokoh. Jika Bapak mendadak merasa pusing atau pandangan berkunang-kunang, Bapak bisa segera bersandar atau menjatuhkan diri ke tempat yang lembut, mencegah cedera kepala akibat jatuh. Banyak orang, terutama saat mencapai momen intens, menahan napas, manuver Valsalva. Ini sangat berbahaya bagi jantung dan tekanan darah lansia karena dapat memicu peningkatan TD mendadak. Selama rutinitas, fokuslah pada pernapasan sadar. Napas perut diafragma. Tarik napas panjang melalui hidung. Rasakan perut mengembang dan hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini secara berirama. Pernapasan yang stabil memastikan suplai oksigen ke otak dan jantung tetap optimal, mencegah kelelahan berlebihan, dan membantu menjaga detak jantung agar tidak melonjak terlalu liar. Ini adalah aturan keselamatan nomor 1. Setelah mencapai sensasi puncak, jantung Bapak masih bekerja keras dan pembuluh darah Bapak sedang dalam tahap relaksasi cepat. Jika Bapak langsung berdiri, gravitasi akan menarik darah ke kaki, puling, menyebabkan otak kekurangan darah seketika, dan Bapak akan merasa pusing atau bahkan pingsan. Larangan mutlak, jangan langsung berdiri, jangan langsung melompat dari tempat tidur, atau bergerak tiba-tiba untuk mengambil tisu atau minum. Tunggu, beri tubuh waktu. Sama seperti pendinginan setelah lari maraton, tubuh Bapak memerlukan cooling down yang terstruktur. Setelah aktivitas selesai, berbaringlah diam atau duduklah dengan posisi santai selama minimal 5 hingga 10 menit. Tutup mata Bapak dan fokus pada pernapasan perut yang lambat dan dalam seperti yang Bapak latih di poin 13. Tujuannya adalah membiarkan denyut jantung Bapak kembali ke batas normal secara bertahap. Pendinginan ini mencegah drop tekanan darah mendadak dan memberi waktu sistem sirkulasi untuk menstabilkan diri. Setelah pendinginan, saatnya pemulihan. Tubuh Bapak baru saja kehilangan cairan dan beberapa mineral penting, elektrolit, melalui keringat dan peningkatan metabolisme. Minum kembali 1 gelas air putih hangat atau jika Bapak merasa sangat lelah, minuman isotonik rendah gula untuk mengganti elektrolit, natrium, kalium yang hilang. Elektrolit sangat vital untuk fungsi saraf dan kontraksi jantung. Pemulihan elektrolit membantu tubuh Bapak pulih lebih cepat dari kelelahan, mencegah sakit kepala pasca aktivitas, dan mengembalikan energi. Bapak adalah dokter terbaik untuk diri sendiri.
lakukan self-monitoring. Catat di buku harian. Jika Bapak mulai merasa drop atau pusing berat lebih sering, atau jika kelelahan Bapak bertahan lebih dari 1 jam setelah pemulihan, itu adalah sinyal bahwa rutinitas Bapak terlalu membebani sistem kardiovaskular. Paling penting, pastikan Bapak tidak pernah merasakan nyeri, tekanan, atau rasa berat di dada, angina, setelah menyelesaikan aktivitas. Jika nyeri dada muncul, hentikan rutinitas dan segera berkonsultasi dengan dokter. Kelelahan ringan yang hilang setelah 10-15 menit pendinginan adalah normal. Kelelahan yang harus dianggap serius dan memerlukan kunjungan ke dokter adalah 1. Kelelahan ekstrim yang membuat Bapak harus tidur segera, bahkan setelah pemulihan cairan. 2. Sesak napas hebat yang tidak hilang atau memburuk. 3. Denyut jantung yang tetap cepat dan tidak teratur, di atas 100 denyutan per menit, bahkan setelah 15 menit istirahat total. 4. Nyeri dada atau ketidaknyamanan yang menjalar ke bahu atau rahang. Gejala-gejala ini mungkin mengindikasikan bahwa jantung Bapak sedang bekerja melebihi kapasitas yang aman. Lihatlah, protokol persiapan 30 menit ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai tiket emas Bapak untuk kenikmatan berkelanjutan. Jika Bapak menyiapkan tubuh Bapak dengan baik, Bapak tidak hanya menikmati momen tersebut sepenuhnya, tetapi juga melindungi organ vital Bapak. Ini adalah cara Bapak mengatakan, "Saya menghargai tubuh saya, dan saya ingin kenikmatan ini berlangsung aman selama mungkin." Jadikan persiapan ini sebagai bagian ritual yang menyenangkan. Pesan kunci yang harus Bapak bawa pulang adalah, kesehatan fisik adalah prasyarat utama untuk kenikmatan yang aman. Jangan biarkan rasa malu atau ketidakpedulian merampas hak Bapak untuk memiliki kehidupan intim yang memuaskan dan aman. Dengan menguasai protokol hidrasi, stabilisasi gula, dan pendinginan, Bapak menunjukkan komitmen nyata untuk menjalani usia senja yang sehat dan bahagia. Kami mendorong setiap Bapak 60+ untuk menjadikan protokol persiapan 30 menit ini sebagai standar wajib, tidak hanya untuk rutinitas solo, tetapi juga untuk setiap aktivitas fisik intensif yang Bapak lakukan, seperti berkebun berat atau menaiki tangga curam. Ingatlah, tubuh Bapak adalah aset paling berharga. Lindungi aset itu dengan persiapan yang matang. Kesimpulan penutup, Bapak-bapak yang kami banggakan, menua adalah sebuah berkah, dan menikmati keintiman diri adalah hak yang melekat. Dengan bekal pengetahuan ini, bahwa tubuh lansia membutuhkan cool down yang terstruktur dan pre-flight check yang disiplin, Bapak telah mengambil langkah besar menuju kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan memuaskan. Jaga diri Bapak. Selamat menikmati hidup yang sehat dan aman.